Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan materi biologi kelas 9 semester 1, yaitu tentang perkembangbiakan hewan tingkat rendah. Sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan Carolus Linnaeus. Hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang terdiri dari 7 filum. Yang pertama Protozoa, kedua Porifera, ketiga Coelenterata, 4 Mollusca, 5 Vermes, 6 Echinodermata, dan 7 Arthropoda. Masing-masing 7 filum itu akan kita bahas tentang cara reproduksinya. Avertebrata. Yang pertama, filum Protozoa atau hewan bersel satu. Contoh-contoh hewan bersel satu ada Amoeba proteus, berkembang biak dengan membelah diri. Euglena viridis dengan cara membelah diri. Paramecium caudatum membelah diri dan konjugasi. Trypanosoma gambiense dengan cara membelah diri. Plasmodium vivax dengan cara spora dan anisogami. Entamuba histolytica dengan cara membelah diri. Protozoa membelah diri terlihat, ini adalah gambar Euglena viridis yang tubuhnya menjadi 2. Lalu ini adalah gambar Paramecium caudatum dalam proses pembelahan diri. Filum Porifera atau hewan berpori, contoh-contoh gambarnya bisa dilihat di depan. Misalnya ada Aplycina fistularia dengan cara tunas, spon merah dengan cara tunas juga. Filum hewan Coelenterata atau hewan berongga atau hewan rongga usus, contohnya adalah hidra dengan cara tunas, anemon atau mawar laut dengan cara tunas, ubur-ubur atau aurelia dengan cara tunas. Lalu ada karang laut dengan cara tunas, koral tunas. Ini adalah gambar dari daur hidup ubur-ubur atau Aurelia spesies. Ubur-ubur bisa berkembang biak dengan 2 cara, yaitu 1 vegetatif dengan tunas saat menjadi polip atau menempel pada dasar laut. Ini adalah bagian daur hidup ubur-ubur saat menempel di laut, itu namanya polip. Di atas bentuk polip ini akan terbentuk mangkok-mangkok atau tunas-tunas. Kalau sudah dewasa, tunas ini akan lepas satu-satu lepas, lalu menjadi bentuk medusa. Kemudian ubur-ubur juga berkembang biak dengan generatif, yaitu peleburan 2 sel kelamin saat menjadi ubur-ubur dewasa atau melayang di air dalam bentuk medusa. Ini adalah ubur-ubur dewasa. Di ubur-ubur ini ada ovarium dan ada testis
yang kedua-duanya akan menghasilkan sel kelamin dan akan terjadi pembuahan membentuk zigot dan zigot akan menempel di dasar laut menjadi bentuk polip. Filum vermes atau cacing misalnya ada cacing tanah atau Lumbricus terrestris, cacing filaria atau Wucheria brancofti, cacing hati Fasciola hepatica, cacing pita Taenia saginata, planaria, dan lintah atau pacet atau Hirudo medicinalis. Reproduksi pada cacing pita itu menggunakan cara fragmentasi atau pemotongan tubuh. Jadi tubuh cacing pita yang panjang itu bisa patah-patah, terpotong-potong, dan potongannya akan membentuk individu-individu yang baru. Proglotit itu ruas-ruas cacing pita yang bisa menjadi individu yang baru. Cacing tanah terjadi perkawinan silang. Cacing tanah dan cacing pita termasuk hewan hermafrodit. Dalam satu tubuh terdapat dua alat kelamin. Itu ada gambar perkawinan silang pada cacing tanah. Di bagian yang menebal itu ada yang namanya klitelium. Klitelium itu tempat menampung dari telur-telur cacing tanah. Ada dua cacing tanah sedang melakukan perkawinan silang. Mereka saling tukar-menukar sperma. Fragmentasi terjadi juga pada cacing planaria. Ini ada bagian tubuh planaria terpotong, lalu potongannya ini bisa menjadi individu yang baru. Filum Echinodermata atau hewan berkulit duri kebanyakan berkembang biak dengan bertelur. Contohnya adalah bintang laut atau Asterias vulgaris, bintang ular Ophiura spesies, ada landak laut atau Strongylocentrus sp, kemudian tripang atau mentimun laut atau Tionebriereus. Untuk filum moluska atau hewan bertubuh lunak itu berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya Nautilus, Gurita atau Octopus vulgaris, kerang merah atau Lima scabra, siput kebun atau Helix. Filum Arthropoda atau hewan kaki berbuku-buku contohnya adalah kalajengking, Heterometrus cyaneus, ada kepiting, ada laba-laba, kumbang, kupu-kupu, kaki seribu, dan lain-lain. Mereka kebanyakan berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu ada istilah hermafrodit. Hermafrodit berasal dari kata Hermes, itu dewa perang, dan Aphrodite, dewa kecantikan. Ialah hewan yang dalam satu tubuh terdapat dua alat kelamin. Berarti ada testis dan ada. Contoh hewan hermafrodit adalah hidra,
cacing tanah, siput, planaria, cacing pita. Walau punya dua alat reproduksi, tapi hewan hermafrodit tidak bisa terjadi pembuahan sendiri, kecuali pada hidra dan cacing pita. Karena masaknya ovum dan sperma dalam tubuh tidak bersamaan. Bisa juga tidak ada saluran penghubung antara ovum dan sperma. Kesimpulan, reproduksi pada hewan dibagi reproduksi generatif. Hewan bereproduksi secara vegetatif dengan cara tunas, contoh porifera, hidra, ubur-ubur. Membelah diri, contohnya hewan-hewan protozoa. Fragmentasi, contohnya planaria, cacing pita. Spora, contohnya. Sedangkan hewan yang bereproduksi secara generatif dengan cara bertelur, contoh cacing tanah dan hewan-hewan arthropoda. Dan bisa juga dengan konjugasi, contohnya Paramecium. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bertemu lagi dalam konten Heru Channel berikutnya.